Guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal bersih-bersih lagi teman-teman ya. Kalau udah pakai sarung tangan seperti ini, yang akan Mas Dim bersihkan adalah Enchant Pocket Saver K8 teman-teman ya. Jadi dia ini udah ada pop-up savernya. Jadi untuk membersihnya juga kita harus bongkar dulu bagian pop-upnya teman-teman ya. Nanti kita bersihkan bareng-bareng dan Mas Dim kasih tahu cara untuk merawat dan juga cara untuk membersihkannya teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi di sini ada dua tempat yang bakal harus kalian bersihkan banget menggunakan pocket saver ini teman-teman ya. Jadi saat kalian mau bersihkan, ini kan sudah ada katupnya ya. Jadi ini untuk anti air, tapi kadang-kadang juga banyak debu ataupun kotoran yang terperangkap di sini. Ini bisa kalian menggunakan brush yang dikasih dari Enchant-nya langsung teman-teman ya, kayak gini. Gitu ya, atau kalian bisa menggunakan pen kayak gini teman-teman ya. Usahakan pakai bahan yang aman teman-teman ya, jadi dia tidak merusak bagian ininya teman-teman ya, bagian mesin dari si Enchant-nya. Ini bagian colokan juga bisa kalian bersihkan ya, yang penting jangan sampai kena air aja teman-teman ya. Tuh. Sebenarnya ini udah aman karena dia sudah ada IPX-nya teman-teman ya, jadi sudah kedap air. Dan bagian atasnya adalah ini finalnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau membersihkan setiap pemakaian ini, cukup kalian tekan aja, kalian cabut bagian atasnya, terus kita langsung bongkar aja bagian pisau cukurnya. Karena dia pakai auto teman-teman, jadi begitu ditarik dia langsung otomatis berhenti. Nah setelah ini kita langsung bersih-bersih. Jadi ada dua tempat di bagian pisau cukur ini yang bakal kalian harus bersihkan teman-teman ya. Pertama itu ada di bagian sini teman-teman ya, bagian pisau cukurnya, dan ada di bagian mesinnya. Dan di mesinnya ini sedikit complicated ya, kalau misalnya kalian menggunakan brush yang biasa karena ukurannya cukup kecil teman-teman ya. Nah teman-teman, karena ini udah IPX 5 ya teman-teman, jadi dia aman kalau kena air. Jadi kalau misalnya kalian mau cuci dengan air mengalir, ini bisa banget teman-teman ya. Jadi kalau mau bersih secara maksimal mungkin pakai air bisa ya. Cuma di sini Mas Dim nggak pakai, jadi kita pakai semprotan aja. Nanti kita bakal cobain bareng-bareng. Oke, jadi pertama kalau misalnya masih ada noda ataupun kotoran, kalian jangan lupa untuk brush menggunakan brush bawaannya ya. Kalau misalnya kalian kurang, karena ini kecil ya teman-temannya, mungkin bakal makan waktu yang cukup lama, kalian bisa menggunakan brush yang lebih besar seperti ini. Kita langsung brush aja. Baru kita buang hasilnya, dan di sini nanti banyak kotoran kayak gini ya. Oke. Nah setelah itu baru kita semprot. Kalian bisa menggunakan semprot menggunakan kayak gini teman-teman ya, semprotan pembersih yang aman ya. Kalau usahakan kalian baca untuk keamanannya untuk barang-barang elektronik. Nah kalau misalnya sudah, kalian bisa juga menggunakan ini teman-teman ya, brush seperti ini nih ya. Brush seperti ini dia berfungsi untuk mengeringkan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini nggak mampu untuk mengeringkan menggunakan ini ya, menggunakan lap seperti ini, kalian bisa menggunakan brush seperti ini. Dan brush ini gampang untuk ngebersihinnya. Begitu ini udah full air ya teman-teman, kalian tinggal pakai lap yang kering saja, kalian tekan-tekan seperti ini. Ini sudah bersih dan sudah kering, dan kalian tinggal terapkan aja di sini tuh. Ini yang basah-basah tuh udah langsung otomatis kering ya teman-teman ya. Nah ini kalian tinggal semprot aja menggunakan air ya. Jadi pasti melewatin untuk semprotnya karena ini sudah cukup bersih teman-teman ya. Kalau misalnya kurang bersih, kalian tinggal semprot aja. Ini pakai air biasa nih. Tuh ya. Ini fungsinya biar dia membasahi dan ngeluarin ataupun ngebersihin kotoran mati ya teman-teman ya. Kadang-kadang kulit-kulit ataupun kotoran-kotoran yang dari hasil cukuran itu nggak cuma jenggot ataupun bulu-bulu rambut ya teman-teman ya, tapi juga ada yang namanya kayak kulit-kulit mati gitu ya teman-teman ya. Sehingga kulit mati itu tuh yang mungkin susah dibersihkan kalau cuma menggunakan brush seperti ini. Makanya dia perlu dengan air ataupun cairan-cairan pembersih lainnya teman-teman ya. Nah kalau sudah dirasa bersih ya, ini udah kering dan sudah dirasa bersih, baru kalian tutup aja bagian atasnya. Tapi jangan lupa untuk bagian atasnya juga dibersihkan teman-teman tuh ya, karena di sini kalian bisa lihat itu tetap ada bagian yang terjebak. Nah ini bisa kalian pakai brush seperti ini yang kecil ya, ataupun brush yang kayak gini. Kalau misalnya nggak mau ngerusakin bagian atasnya ini kan cukup
nempel-nempel yang kecil-kecil ya teman-teman. Pakai brush ini kayaknya tidak efektif. Kayaknya bisa menggunakan brush-brush yang modelnya halus, lebih halus lagi kayak gini teman-teman. Tuh ya. Ini bisa kalian untuk bersihkan ini nih. Ya, sambil dites ya tuh. Aman ya. Ini bisa. Jangan terlalu keras karena ini bisa keluar ya teman-teman ya. Masangnya juga sebenarnya nggak terlalu susah, cuma ya biar kita nggak ribet aja ya masang-masangnya. Jadi kita kalau mau dicobain gitu kalian tinggal tekan aja di sini. Dan ini langsung otomatis nyala ya. Tuh. Cara matiinnya kalian tinggal buka lagi, nyalainnya kalian tinggal tutup lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini jangan lupa sampai kering dulu ya baru ditutup ya. Kalau misalnya kalian udah dicuci menggunakan air, jangan lupa sampai kering terlebih dahulu baru kalian tutup. Dan untuk finalisasinya sebelum ini kalian tutup, kalian bersihkan lagi ya. Karena mungkin ada yang tertinggal gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung tutup aja, kita cobain. Nyala ya. Kita matikan. Kita pakai tutup ini. Sudah selesai. Bagian luarnya bisa kalian bersihkan juga ya, bisa menggunakan lap basah terlebih dahulu karena ini bentuknya piano black. Jadi kalau misalnya modelnya ataupun bahannya kayak glossy gitu, sehingga ini bakal nempel sidik-sidik jari kalian. Jadi ya mau nggak mau kalau misalnya kalian emang sukanya bersih ya, pakai lap basah terus pakai lap kering kayak gini aja. Ini udah aman ya. Kalau pakai kayak gini sih nggak, pakai glove gini sih nggak bakal nempel ya sidik jarinya ya. Tapi kalau pakai kayak gini pasti nempel. Tuh. Udah jelas pasti nempel lah ya kayak gitu. Nah untuk pembersihan ini gimana? Jadi kalau untuk teman-teman yang mau ngerawat biar dia awet, pertama kalau untuk ngebersihin ini kalian cukup sehari, kalau bukan sehari ya, maksudnya kalian pakai misalnya kalian bersihkan pakai brush aja, nggak usah ribet-ribet ya teman-teman. Pakai brush aja. Kalau misalnya nanti 2 minggu 3 minggu kalau dia banyak kulit-kulit mati yang nggak bisa kalian pakai brush itu, kalian bisa bersihkan 2-3 minggu atau 1 bulan sekali teman-teman ya. Biar kenapa? Biar nggak terlalu sering. Kalau terlalu sering takut juga ini barang elektrik ya teman-teman ya, sehingga rawan juga kalau kalian cuci terus menerus. Sehingga kalau kalian mau bersihkan secara maksimal 1 bulan sekali saja atau 2-3 minggu lah ya paling cepat teman-teman ya. Seperti itu, tapi tergantung pemakaian kalian seberapa sering kalian. Kalau kalian nggak sering ya 1 bulan sudah sangat-sangat cukup ya teman-teman ya. Kayak gitu. Kenapa fungsinya apa? Biar dibersihin terus, karena biar si pisaunya itu terjaga teman-teman, dan jadi nggak mudah aus juga kayak gitu. Dan kalau misalnya banyak yang nyangkut ya, ataupun banyak kayak kulit mati ataupun bulu-bulu jenggot kalian yang bekas kalian cukur itu nggak dibersihin, itu bakal nyangkut, jadi kalian nggak bakal nyaman juga kalau cukuran teman-teman ya. Bahkan nanti nggak bakal bisa cukuran karena sudah penuh untuk alatnya ya. Karena Mas udah pernah cobain sendiri, kayak nggak Mas bersihin dan itu numpuk banget dan putarannya makin lambat, hasilnya juga nggak terlalu bagus dan juga sakit kalau dipakai kayak gitu ya. Jadi harus sering-sering kalian bersihkan kayak gitu. Dan untuk penyimpanannya sih mudah aja, kalian tinggal simpan aja di tempat yang aman, yang tidak lembab aja kayak gitu ya, walaupun di anti air. Tapi kalau kalian taruh di lembab juga nanti bakal rusak lama-kelamaan kayak gitu. Seperti itu dari Mas Dim. Kalau kalian suka sama video Mas Dim, jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe. See you in the next content. Bye-bye.